Soal yang pertama. Seorang pedagang telur mula-mula mempunyai 120 butir. Kemudian dijual sebanyak 75 butir. Pedagang membeli lagi sebanyak 65 butir. Berapa butir telur pedagang sekarang? Sekarang kita kerjakan soal nomor 1. Kita rubah kalimat matematikanya. Seorang pedagang telur mula-mula memiliki stok telur sebanyak 120 butir. Kemudian telur ini telah terjual atau dijual sebanyak 65. Terjual berarti operasi hitungnya menunjukkan bahwa telur itu sudah berkurang dari persediaan. Berarti operasi hitungnya kita gunakan pengurangan. Sebanyak 75 butir. Kemudian pedagang tersebut membeli lagi. Kalau membeli berarti menunjukkan bahwa telur tersebut persediaannya sekarang bertambah. Maka kita gunakan operasi hitung penjumlahan sebanyak 65 butir. Sekarang kita langsung melakukan operasi hitung atau menjumlahkan. Teman-teman lihat di dalam kalimat matematika ini terdapat dua operasi hitung, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Karena pengurangan dan penjumlahan sama kuat, maka kita kerjakan operasi ini dari sebelah kiri. Dari 120 dikurangi 75 sama dengan 45. 45 ditambah 65 berapa teman-teman? Sekarang jumlah telur menjadi 110 butir. Jadi kalau teman-teman menemukan soal cerita, teman-teman harus membuat soal cerita kembali atau kesimpulan. Jadi jumlah telur saat ini adalah 110 butir. Ya. Soal nomor 2. Suhu di suatu daerah 5 derajat Celcius di bawah 0. Pada malam hari suhu turun 3 derajat Celcius. Menjelang pagi hari suhu turun lagi di 3 derajat Celcius. Berapa suhu daerah itu sekarang? Baik teman-teman, sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Suhu di suatu daerah 5 derajat Celcius. Kita tulis angkanya atau bilangannya 5 derajat. Di bawah 0. Jika ada kata-kata di bawah 0, ini menunjukkan bahwa 5 derajat ini bernilai negatif. Di bawah 0. Pada malam hari suhu turun 3 derajat Celcius. Kalau turun berarti dia menunjukkan pengurangan. Operasi pengurangan 3 derajat Celcius. Turun berarti kita ganti kalimat matematika dan operasi hitungnya menjadi kurang, turun. Menjelang pagi hari suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Turun lagi berarti kurang lagi 3 derajat Celcius. Berapa suhu daerah itu sekarang? Sekarang kita hitung. Dalam kalimat matematika ini terdapat dua operasi hitung dan dua-duanya adalah pengurangan. Ya, jadi tidak ada yang kuat. Ya, semuanya sejajar. Kita lakukan operasi hitung dari sebelah kiri dulu. Negatif 5 dikurang 3. Nah, berarti kalimatnya atau teman-teman boleh menggunakan konsep hutang dan bayar. Hutang 5, kemudian hutang lagi 3. Berarti utangnya bertambah menjadi 8. Utang dengan utang, maka dia tetap akan menjadi hutang. Kemudian bilangannya kita jumlahkan, 5 ditambah 3, 8. Dikurang 3. Kita tulis simbol derajatnya. Oke, sama dengan utang 8, utang lagi 3. Maka dia akan tetap menjadi utang.
Jika sama-sama utang, maka bilangannya kita jumlah, kita tambah seperti tadi. 8 dengan 3 ditambah 3 menjadi 11. Nah, sekarang jadi kita tulis kesimpulannya. Suhu di daerah tersebut menjadi negatif 11 derajat Celcius. Mudah kan teman-teman? Soal nomor 3. Ayo membeli 5 kotak ballpoint. Setiap kotak berisi 12 ballpoint. Ballpoint itu diberikan kepada adiknya 5 buah. Sisanya akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa ballpoint yang diterima masing-masing teman? Ayo teman-teman, kita lanjutkan ke soal cerita nomor 3. Kita rubah jawabannya menjadi kalimat matematika. Ayo membeli 5 kotak ballpoint. 5 kotak, 5-nya saja atau bilangannya saja yang kita tulis. Setiap kotak berisi 12 ballpoint. Teman-teman garis bawahi kata setiap. Jika nanti teman-teman menemukan kata setiap dalam soal cerita, artinya angka tersebut harus kita kalikan. Ya, kalikan katanya setiap kotak berisi 12 ballpoint. Artinya 5 kotak ini masing-masing kotak terdiri dari 12 ballpoint. Berarti 5 dikali 12, 5 kotak berisi 12 ballpoint setiap kotaknya. Kemudian ballpoint itu akan diberikan kepada adiknya 5 buah. 5 buah, bukan 5 kotak. Ballpoint ini akan diberikan kepada adiknya 5 buah. 5 buah ini setelah kita menjumlahkan nanti. Yang ini jumlah total, diberikan berarti dikurangi. Nah, diberikan berarti menunjukkan ballpoint kita berkurang gitu ya. Sudah diberikan kepada orang lain sebanyak 5 buah. Ini bukan 5 kotak, tapi 5 buah. Sisanya akan dibagikan kepada 5 temannya. Dibagikan, berarti nanti terakhir kita bagikan operasinya kepada 5 temannya. Dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 ini bukan satu rangkaian kalimat matematika. Jadi teman-teman nanti harus menjumlahkan dulu hasil operasi hitung yang ini. Oke. Jadi dari total semua ballpoint kita hitung, kemudian dibagi kepada adiknya, baru sisanya akan dibagikan kepada 5 orang temannya. Pertanyaannya, berapa ballpoint yang diterima masing-masing temannya? Nah, nanti teman-teman 5 orang teman ini menerima berapa ballpoint setelah sisanya kita operasikan. Baik, begitu ya cara membaca kalimat atau cara membaca atau memahami soal cerita. Kita hitung dulu 5 dikali 12 karena kita ingin menentukan berapa jumlah semua ballpoint. 5 dikali 12 berapa teman-teman? Ya, hasilnya adalah berapa? 60. 60 dikurang 5. Maka hasil ballpoint tersebut ya, ini semua jumlah ballpoint seluruhnya dari 5 kotak. Kemudian dikurangi 5 karena diberikan kepada adiknya 5. Nah, ini kita hitung dulu berapa jumlahnya. Atau kita boleh kita hitung dulu ini jumlahnya, kita berikan tanda kurung, kemudian kita tulis bagi 5. Nah, 60 dikurangi 5 sama dengan 55 dibagi 5. Nah, dari jumlah sisanya sekarang ada 55, mau dibagi kepada 5 temannya. Jadi hasilnya berapa ya? Ya, jadi setiap teman menerima 11 ballpoint. Itu ya, jadi satu orang teman menerima 11 ballpoint. Jika 5 orang teman, semuanya jumlahnya masing-masing ada 11 ballpoint dikali 5, betul jumlah keseluruhannya menjadi 55 ballpoint. Kalimat atau kesimpulannya kita tulis, jadi ballpoint yang diterima
setiap teman adalah 11 buah. Nah, mudah bukan?